Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kembali kita bertemu dengan tema yang baru, yaitu 10 amalan soleh yang akan membawa kita menuju surga, Jannatun Naim. Bicara surga berarti bicara tentang kebahagiaan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha mulia, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha segalanya, yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Selawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berjuang serta berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motivasi pagi ini kita akan melihat pada juz 14 surah An-Nahl ayat yang ke-97. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Man amila, man barang siapa, amila mengerjakan solihan kebajikan, min dzakarin dari laki-laki, au unta maupun perempuan, wahwa dan ia mukminun seorang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami beri ia hidup kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, janji Allah adalah maka sungguh kami beri ia hidup hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Walan najziyannahum, dan sungguh kami akan beri mereka balasan, ajrahum. Nah, tidak hanya kehidupan yang baik, kata Allah, ajrahum, walan najziyannahum ajrahum, dan sungguh kami akan beri mereka balasan pahala kepada mereka bi ahsani, dengan sebaik-baiknya, makanu, sebaik-baik apa yang mereka telah ya'malun, kerjakan. Jadi di dalam juz 14 surah An-Nahl ayat 97 ini Allah memaparkan dan menggambarkan dengan jelas kepada siapa saja yang berbuat kebaikan di dunia. Maka oleh karena itu saya mengajak kita untuk belajar 10 amalan terbaik yang akan memotivasi diri kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, yang nantinya akan memberikan dampak yang besar sebagaimana yang disampaikan oleh Allah pada surah An-Nahl juz 14 ayat 97 ini. Kata Allah, saya ulangi, man amila sholiha, siapa yang mengerjakan amal soleh, min dzakarin dari laki-laki, au unta atau perempuan. Nah, jelas, sangat detail Allah menjelaskan di sini. Wa huwa mu'minun, dan ia adalah seorang yang beriman. Ingat, kunciannya itu ada pada orang beriman. Maka Allah mengatakan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan beri ia hidup kehidupan yang baik. Masya Allah. Bahkan bukan hanya itu, Allah lanjutkan lagi.
Apa kata Allah dalam kitabullah? Wala najziyannahum ajrahum. Dan sungguh kami akan beri mereka balasan ajrahum. Pahala mereka bi ahsani. Nah, dengan sebaik-baik. Bukan pahala biasa ya. Tapi bi ahsani. Pahala yang terbaik. Terbaik. Bukan biasa. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, bukan cinta biasa. Bukan cinta biasa, cintanya luar biasa. Sampai Allah, kalau kita sayang pada Allah, kita cinta pada Allah, kita jalankan semua apa yang Allah sampaikan, sani ma kanu ya'malun. Dengan sebaik-baik apa yang mereka telah kerjakan. Masya Allah. Kalau begitu kita akan bahas dulu nih. Apa saja amalan-amalan itu? Amalan itu kita bagi 3. Ada amalan yang disebut dengan amal soleh, ada amalan jariah, dan ada amalan ibadah. Nah, mana yang amal soleh? Ini amal soleh ini beda dengan amal salah. Amal soleh bukan amalnya si Pak Soleh, tapi amal soleh ini amal baik. Kita bagi 3 ya, supaya kita bisa mengerjakannya dalam kehidupan kita. Yang pertama ada amal soleh, amal jariah, dan amal ibadah. Apa-apa saja daripada amal soleh itu. Amal soleh itu yang pertama adalah senantiasa menjaga keistiqomahan kita dalam berbuat kebaikan. Amal soleh. Jadi kalau kita istiqomah dalam berbuat baik, itu bahagian dari amal soleh. Yang kedua adalah, itu yang pertama ya, istiqomah dalam berbuat kebaikan. Yang kedua adalah melatih sedekah setiap hari. Sedekah everyday. Everyday sedekah. Dan kalau kita melihat posisi sedekah yang paling baik itu adalah yang pertama, kalau personal itu sebelum subuh atau setelah sholat subuh. Itu ada 2 malaikat yang datang. Yang satu berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosanya ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosanya ya Allah. Yang satu lagi, ya Allah, laknatilah dia ya Allah. Laknatilah dia. Coba bayangin, pecinta sahabat serta pelopor Al-Quran. Kalau kita setiap pagi itu dilaknat, doanya laknat, kan sedih kali hidup kita ini. Maka kita perlu melatih. Pagi itu sedekah. Caranya gimana? Kalau kita yang dananya juga biasa-biasa saja, kita bisa menukar. Misalnya uang 100.000 dengan uang 55.000. Daripada sedekahnya 100.000 cuma seharian saja, besok tak ada lagi. Jangan. Yang dilihat oleh Allah adalah amal soleh itu istiqomah. Fastaqim kama umirta. Di ayat yang lain, tatanazzalu alaihimul malaikah. Tsumma istaqamu itu. Kemudian kamu istiqomah, maka akan turun malaikat bersamamu dan mendoakan kamu. Doa malaikat itu akan merebut perhatian Allah kepada hambanya. Jadi kalau kita ingin diperhatikan oleh Allah, maka amal soleh itu harus kita kerjakan. Jadi saya kasih itu tadi istiqomah, kemudian sedekah. Sedekah tadi kita atur tuh bagaimana caranya kita bisa sedekah rutin. Sedekah rutin itu setiap hari. Kalau kita lihat tadi surat An-Nahl ayat 97 jelas sekali. Man amila salihah min dzakarin aw untha. Baik laki-laki maupun perempuan. Wa huwa mu'min. Dia adalah orang yang beriman. Maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Masya Allah. Nikmat sekali. Jadi, pertama istiqamah. Istiqamah dalam buat kebaikan. Yang kedua adalah sedekah. Sedekah itu sedekah harta ya. Yang lebih bagus lagi kalau kita sudah berkeluarga itu bagaimana kita menjaga 40 tetangga kiri, 40 tetangga kanan, 40 tetangga depan dan belakang itu selalu kita ayomi. Itu hebat banget tuh. Bikin hidup terasa hidup. Terus yang ketiga, rendah hati, tidak sombong. Itu amal-amal soleh. Jadi bagaimana kita melatih bahwa diri kita ini bisa jadi orang-orang yang rendah hati.
berlapang dada, kemudian melatih senyum. Berikan senyum yang terbaik kepada saudara kita. Kenapa kita mau lakukan ini? Saya ulangi, karena dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah mengatakan man amila sholiha. Ingat itu. Man amila sholiha. Siapa yang mengerjakan kebajikan min dzakarin au untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan ia adalah seorang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu yang mahal. Man amila sholiha itu. Bagaimana Allah memberikan motivasi yang saya yakin sekali mulai saat ini kita semuanya bangkit itu beramal soleh. Kenapa? Man amila sholiha. Itu ingat. Min dzakarin au untha. Ya. Wa huwa mu'min. Simpel banget. Tapi pemberiannya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu dia. Kalimatnya itu, maka sungguh kami akan beri ia kehidupan yang baik. Masya Allah. Makanya pecinta, sahabat, serta pelopor Al-Quran yang dimuliakan Allah, nggak ada satu kegiatan pun setelah melihat ayat ini, kecuali kita ingin beramal soleh. Karena amal soleh itu akan memberikan kebahagiaan dunia akhirat. Maka keyakinan kita kepada Allah itu selalu harus bertambah. Kita harus yakin bahwa Allah akan menepati janjinya. Dan Allah pasti menepati janji. Coba lihat ayat ini. Saya ulang lagi. Untuk apa? Biar pecinta, sahabat, dan pelopor Al-Quran itu ngerasain pagi ini tuh udah semangat gitu. Kenapa? Man amila sholihah. Mantap banget ayat ini saya rasa. Bagaimana Allah itu lembut banget ya. Dan memberikan garansi. Dan memberikan suatu kompetisi kepada kita. Man amila sholihah. Allah tidak panggil ya ayyuhalladzina amanu. Man amila sholihah. Itu ingat itu. Coba ulang. Ya saya yakin Anda sudah bisa ulang. Man amila sholihah. Yang menariknya min dzakarin au untha. Laki-laki dan perempuan. Bagaimana Allah langsung spesifik kepada laki-laki dan perempuan. Dan kata yang digunakan adalah bi ahsani. Coba Anda lihat. Kalau kita lihat ayat di bawahnya itu, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dengan sebaik-baik kepada mereka yang bekerja. Makanya kita semangat. Ayo, semangat. Ya. Semangat. Yes. Semangat. Amal soleh. Gitu loh. Apa tadi? Kalau yang amal soleh istiqomah dalam kebaikan. Jangan berhenti. Sedekah. Sedekah itu seperti yang saya sampaikan tadi adalah kita bagi nih. Kalau kita uang 100.000 pendapatan, maka dibagi dia. 5.000, 30 hari. Jadi kita selalu istiqomah dalam sedekah. Kemudian rendah hati, dilatih. Sabar. Sabar tuh nolong orang, jangan ada bosan. Lihat ada orang yang perlu bantuan, diberi bantuan. Enak banget tuh. Tadi man amila sholihah. Saya yakin pecinta, sahabat dan pelopor udah paham nih. Ingat ya, ulang-ulang tuh surat An-Nahl ayat 97. Oke. Kemudian apa lagi yang kedua? Setelah amal soleh, amal jariyah. Amal jariyah ini wakaf. Jadi kalau punya tanah yang besar, wakafin tuh ke rumah Quran, pondok tahfiz, pesantren, pusat pendidikan. Kalau ada sumur yang airnya mengalir bagus, wakafin. Nah ini juga luar biasa nih. Bagi kita yang punya berlebih, wakaf untuk pesantren, untuk orang-orang menuntut ilmu, untuk pendidikan, untuk jalan, sehingga orang bisa jalan. Ini amalan-amalannya akan kekal. Kalau wakaf ini kan sampai kita kembali kepada Allah terus jalan. Kalau yang pertama kan dia poinnya habis. Gitu kita game over ya, atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya udah selesai dia. Tapi kalau amal jariyah ini panjang dia.
Kita mati masih terus depositnya itu bisa dicairkan. Makanya kita harus maksimal nih. Kalau lihat ayat surah An-Nahl ayat 97 ini, saya sih gregetan ini. Rasanya selesai mengajak para pecinta sahabat dan pelopor Al-Quran dalam acara motivasi Quran Morning ini pengen buat terus tuh. Rasanya waktu-waktu itu kita nggak mau buang. Karena ayat ini sangat memotivasi kita gitu. Jadi, para dermawan sekalian, Anda punya rezeki yang lebih? Ada wakaf, wakaf Quran, wakaf genteng masjid, wakaf beri jalan untuk orang bisa lewat. Ngapain rumah besar-besar, jalan kecil-kecil? Pelit amat sih. Nah, kita buang pelit itu. Ya, kita buang. Kemudian wakafin pesantren. Apalagi banyak nih di Indonesia pusat tahfizul Quran, wakafin. Itu beda banget. Yang kedua apa? Model amal jariah ini, ilmu yang bermanfaat. Wah, kasih ilmu-ilmu pengetahuan, gizi pikiran, iya kan? Nah, apa itu? Ngajar ngaji. Nah, bahkan nih kalau yang ngajar ngaji ini, Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Oh. Saat ini kalau ibu-ibu sahabat Quran ada anak perempuannya bawa ke tempat penghafal-penghafal Al-Quran. Jadi guru. Jadi guru ini mulia banget. Makanya saya melihat, saya ketemu beberapa guru ya, udah tua-tua. Kok ibu guru fresh banget gitu. Kok ustadz fresh banget? Kenapa sih? Ya karena mengajar. Jadi mengajar itu bisa awet muda loh. Apalagi yang diajarin itu muda-muda. Ya. Nah, ngajar ngaji, ngajar kebaikan. Wah, berlomba-lomba dong. Jadi jangan malas jadi guru. Minimal jadi guru untuk anak kita di rumah kan. Itu bagian dari khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Kenapa? Saya ulangi lagi. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha. Min dzakarin aw untha. Ingat. Wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Masya Allah. Jadi ilmu yang bermanfaat. Karena dia kalau ilmu yang bermanfaat ini, kita meninggal, orang yang menerima ilmu ini berbuat kebaikan, kita plus, dapat terus. Pahalanya mengalir, 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 mengalir. Dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Di doa anak yang soleh itu bukan hanya anak biologis, tapi anak ideologis juga kita bisa dapat. Biwalidihi itu. Kalau gitu apa itu anak biologis? Biologi maksudnya ya. Saya nih agak kok Inggris juga ini. Biologi. Anak biologi itu anak yang terjadi akibat hubungan pernikahan. Biologi. Kalau anak ini bagus dididik, bapak mamanya mendapatkan pahala yang tiap hari, terus gitu. Maka anak itu amanah, perlu kita didik dia. Dilatih untuk menjadi produsen amal-amal kebaikan. Kalau begitu apa itu anak ideologi? Anak ideologi adalah anak yang kita didik sehingga pikiran kebaikannya sama dengan kita dan dia berbuat kebaikan. Nah, makanya para ustadz ini banyak pahalanya. Apalagi para ustadz yang nyuruh anak-anak ngafal Quran, pesantren, belajar agama, ibu guru. Lahirkan anak ideologi. Anak ideologi ini kalau dia berdoa juga sama pahala yang kita dapatkan. Mengalir. Deras banget. Bayangin kalau yang kita didik itu lebih dari 100.000 orang. Tiap hari itu di alam kubur. Nikmat. Ya, orang kiri kanan dihantam sama malaikat, kita terima derasnya pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nyaman banget. Itu nikmatnya jadi guru. Nikmatnya jadi dai. Sehingga Allah mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan adakah yang lebih baik daripada perkataan mereka mimman da'a ilallah, mereka yang menyuruh di jalan Allah? Gak ada. Allah tantang. Adakah? Gak ada. Tak ada. Tidak ada perkataan lebih daripada mereka da'iyan ilallah.
Lalu mereka beramal soleh. Lalu mereka menyerahkan diri pada Allah. Kalau gitu siapa itu da'iyan ilallah? Semua kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu pemimpin dan setiap kamu diminta pertanggungjawaban. Gitu. Jadi kalau hidup ini untuk diri sendiri, prajurit itu. Tapi hidup yang terbaik adalah hidup yang dia juga memikirkan orang lain. Kenapa? Karena kita makhluk sosial. Tolong menolong ditingkatkan. Jadi itu amal jariah ini ya, apa tadi? Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Makanya kita berlomba-lomba. Makanya sekarang banyak ustadz-ustadz yang membuat seperti juga saya buat ini ya, masukkan ke YouTube, itu mencari amal soleh. Iklan itu dampak. Yang mahal ini amal soleh. Ketika setiap perkataan-perkataan yang kita sampaikan orang berbuat, secara otomatis kita udah dapat pahala dari orang yang mendengarkannya. Makanya wajib di-share. Biar kami juga dapat pahalanya. Minta tolong dong share, sehingga orang banyak tahu, sehingga orang banyak ingin berbuat kebaikan. Masya Allah. Boleh ya? Pecinta, sahabat, dan pelopor Al-Quran, tolong dong di-share kebaikan-kebaikan nih. Apalagi nih, setelah kita melihat surah An-Nahl ayat 97 ini, ingat nih, diulang-ulang. Bukan hanya sekali, 20 kali, 30 kali, 100 kali, bahkan 1000-an kali. Sehingga motivasi itu menggelora di dalam diri kita. Gelora itu yang penting. Gelora diri, gelora jiwa, gelora pikiran, itu mahal. Nah, tadi amal soleh sudah ya. Sekarang amal jariah juga sudah. Nah, kemudian amal ibadah. Apa aja nih amal ibadah yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah sholat. Sholat ini nggak gampang loh. Sholat ini kita harus, Nabiullah Muhammad SAW ngambilnya ke Sidratul Muntaha sana. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Dan prosesnya begitu cepat untuk mendapatkan hadiah sholat. Nah, ini amal soleh. Di amal soleh ini jangan malas-malas kita lakukan. Terutama sholat, suka dengan sholat. Suatu ketika itu Nabiullah Muhammad SAW itu kan naik turun langit kan, ketemu dengan yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam pada malam Isra itu. Nabi Ibrahim bilang, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahulah mereka bahwa surga memiliki tanah yang terbaik dan air yang paling menyejukkan. Surga itu daratan kosong, qai'an, dan tumbuhannya adalah zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Karena kita inilah umat Nabiullah Muhammad SAW, maka semua umat-umat Nabi lain itu senang banget sama umatnya Muhammad. Dan kita itu bangga banget jadi umat baginda Nabiullah Muhammad SAW. Nah, makanya ada sholat yang teratur sehari semalam 5 kali. Nikmati. Nah, itu amal soleh yang pertama. Yang kedua apa? Menjalankan amal soleh ibadah-ibadah nafilah atau ibadah-ibadah sunnah. Nah, rawatib kita jaga. Sholat-sholat sunat kita perbanyak. Yang ketiga apa lagi nih? Puasa di bulan Ramadan, puasa Senin Kamis, ada juga yang puasa Daud, ada puasa Yaumil Bait, itu dikerjakan, dilatih, terus dilatih. Supaya motivasi itu muncul dalam diri kita. Apa lagi nih? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Nah, dibaca Al-Quran. Baca. Ini amal-amal yang akan mempersiapkan bekal kita di akhirat nanti. Yang selanjutnya apa lagi nih? Amal soleh. Salat udah. Rutinkan sholat khusus. Kalau menurut saya itu tahajud. Nah, tahajud ini kalau bisa dirutinkan.
Sehingga menjadi karakter kita, kebiasaan setiap hari kita tahajud. Nah, setiap malam, setiap malam kita tahajud. Ada caranya setiap malam kita bisa tahajud. Ini rasanya. Apalagi nih amal soleh, berdoa. Perbanyak doa. Doa itu selalu ditingkatkan. Apalagi nih yang memunculkan amal soleh, ya, yang aktivitas gerak ya. Jadi menarik sekali Islam ini, ada aktivitas gerak. Perbanyak zikir. Kalau zikir sirriyah wa jahriyah, nggak sedap rasanya sirriyah tambah jahriyah, tapi jangan teriak-teriak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tenang, rileks, nikmat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Astaghfirullah. Ini ibadah-ibadah gerak yang nanti akan mempengaruhi kita. Nah, kalau kita lakukan, ada amal soleh, ada amal jariah, ya. Maka ada amal ibadah, maka ini semuanya akan mendapatkan ganjaran dari Allah yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah, saya ulangi ayat ini sekali lagi, agar kita semuanya memahami ayat ini dengan baik dan memberikan motivasi yang besar adalah, man amila solihah min dzakarin au untha. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, amal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan ia adalah seorang yang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kata Allah, sungguh kami akan beri ia kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Bukan hanya itu, walanajziyannahum, dan sungguh kami akan beri balasan ajrahum, pahala mereka, bi ahsani makanu, dengan sebaik-baik apa yang mereka telah ya'malun, kerjakan. Masya Allah, ini ayat motivasi bagi kita semuanya yang akan membangun energi yang luar biasa dalam diri kita untuk mengambil semuanya model amal tadi. Amal jariah, ambil. Amal soleh, sikat. Amal ibadah, laksanakan. Masya Allah, itulah jiwa-jiwa si perindu surga. Kepada Allah saya mohon ampun, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan itu dari saya sebagai hamba yang dhaif. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.